Hula teman-teman, kok hula? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sorry ya teman-teman, saya kebiasaannya kalau ditelepon sama teman-teman saya bilangnya hula gitu. Teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sumringah. Sumringah itu ceria, seperti itu. Ya, oke teman-teman. Teman-teman, pada video kali ini saya sekedar mau berbagi mengenai bagaimana sih mengatur kandungan nutrisi untuk ternak secara sederhana ya. Secara sederhana, ibarat kata ini cuman ilmunya wong kampung gitu ya, ilmunya orang kampung ya. Karena kalau mau benar-benar maksimal, teman-teman harus punya pengetahuan mengenai kandungan nutrisi, mengenai apa saja sih kebutuhannya kambing domba, komposisi pakannya seperti apa. Nah, yang mau saya sampaikan ini adalah hal-hal sederhana saja. Bagaimana mencukupi kebutuhan nutrisi kambing domba kita dengan mengandalkan potensi pakan yang ada di sekitar kita. Oke, saya coba pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini untuk domba dan kambing teman-teman. Nah teman-teman, domba itu kita ketahui, kambing domba itu herbivora ya, artinya memakan daun-daunan ya. Untuk kambing dan domba memang secara basic jenis pakannya beda. Kalau untuk domba jenis pakannya aneka jenis, pakan basicnya, pakan pokoknya aneka jenis rumput-rumputan. Rumputnya bervariasi teman-teman, mulai dari rumput kebon, rumput sawah, rumput kuburan, rumput pinggir jalan, rumput budidaya, ada rumput odot, rumput pakcong, gama umami, gajah, dan sebagainya. Ini pakan basicnya ya teman-teman, pakan basicnya. Nah, secara pakan basic ini kalau khusus untuk domba dikasih pakan yang ramban-rambanan, daun atas, sangat bagus teman-teman. Misalnya dombanya teman-teman dikasih tambahan pakan daun pisang, daun nangka, daun jambu, daun mahoni, daun ketapang, daun singkong, daun alpukat dan sebagainya, sangat bagus teman-teman, sangat bagus. Artinya kalau teman-teman pelihara domba dan dengan pakan basic hijauan, pakan basicnya, pakan dasarnya itu adalah jenis rumput plus ditambah pakan-pakan rambanan, maka hasilnya bagus. Syukur-syukur ini bisa 4 jenis teman-teman. Jadi misalnya aneka jenis rumput ini 1 jenis, terus ada pakan tambahannya atau pakan hijauan rambanannya 3 jenis. Misalnya daun singkong, daun ketapang, daun pisang gitu. Itu bagus teman-teman. Nah, usahakan nanti bervariasi terus. Nah, sedangkan kalau untuk kambing pakan basicnya adalah jenis ramban-rambanan teman-teman. Ramban-rambanan itu daun-daun atas ya, daun-daun atas yang seperti saya sampaikan tadi, aneka jenis daun buah, terus nanti ada daun-daun tanaman keras, itu bisa semua untuk pakan. Yang membedakan cuma tingkat kedoyanannya. Nah, bagaimana kalau kambingnya dikasih rumput? Enggak apa-apa teman-teman, enggak apa-apa. Tapi idealnya nanti porsinya pakan rambanannya 3 jenis, pakan rumputnya 1 jenis. 1 jenis itu seluruh jenis rumput ya dianggap 1 jenis gitu. Nah, ini untuk pakan basicnya. Kalau untuk pakan tambahannya, monggo silahkan memanfaatkan sumber-sumber pakan yang mudah teman-teman dapatkan di sekitar. Misalnya bekatul, kemudian kulit kacang hijau, terus kulit kedelai, terus limbah sawit, terus ampas singkong, atau misalnya ampas kelapa,
atau misalnya air kedelai orang bikin tempe gitu, atau mungkin limbah roti gitu, ada tetangga bikin roti, ada limbahnya, atau bahkan mungkin limbah gorengan, gorengan mendoan, tempe, tahu di pinggir jalan, atau mungkin limbah kulit pisang, kulit nanas, terus kemudian limbah sayur-sayuran. Misalnya di sekitar teman-teman ada petani terong, kemudian ada terong kecil-kecil yang bentuknya melungker-melungker, nggak laku dijual, cuma dibuang-buang, itu bisa untuk pakan. Nah, bagaimana mengatur komposisinya? Nah, kan itu ya. Pakan basicnya kalau bisa minimal 4 jenis, itu tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian kalau ada pakan tambahannya lebih jos teman-teman, lebih bagus. Wah, di tempat saya ada tetangga saya itu bikin tahu, saya bisa ngasih pakan tambahan ampas tahu. Oke, sip gitu. Nah, nanti memang idealnya nanti sedikit dibedakan teman-teman. Misalnya untuk induk kambing domba yang sedang bunting, nah dia harus dikasih pakan hijauannya yang bervariasi. Semua dilayukan dulu, kemudian kebutuhannya harus cukup. Jadi kalau misalnya normalnya itu pakan basicnya itu 10-15% bobotnya, coba karena dia harus menghidupi janin yang di dalam kandungannya, nanti teman-teman tambahin menjadi 20% misalnya dari bobotnya. Misalnya bobot indukan domba 30, yang ngasihnya 6 kilo gitu. Jadi misalnya 6 kilo dibagi pemberian waktunya, mau pagi siang sore, mau pagi sore atau pagi sore malam, monggo silakan. Yang penting jangan satu kali teman-teman, jangan satu kali ya. Kalau satu kali nanti nggak muat perutnya dan nggak bisa kemakan semua, nanti akan percuma. Nah, kalau indukan bunting nanti silakan teman-teman jaga banget ya, dengan ditambahi mineral bisa wujudnya mineral bubuk yang banyak dijual di toko peternakan dan online. Itu kalau nggak salah sebungkus 7-10 ribu ya. Ada juga nanti teman-teman bisa juga mineral block teman-teman. Mineral block itu yang digantung-gantung di kandang terus kemudian dijilati. Atau teman-teman bisa juga bikin bambu yang dalamnya dikasih garam dan mineral gitu, bisa gitu. Nah, ini butuh sekali teman-teman, untuk menjaga supaya indukannya nanti ketika melahirkan dia nggak ngambruk teman-teman. Kalau ngambruk itu artinya dia kekurangan mineral selama ini. Jadi mineral di tubuhnya dilepasin semua ke cempenya. Nah, alhasil si induk akan deprok, akan ngambruk, nggak kuat berdiri. Nah, kalau teman-teman nanti punya indukan yang posisinya bunting, kalau masuk bulan ke-5 atau 1 bulan lagi melahirkan, untuk pakan tambahannya mulai sedikit dikurangi supaya tempenya tidak terlalu over besar sehingga lahirannya sulit. Nah, jadi bulan ke-5 tetap diberikan pakan tambahan, porsinya dikurangi setengah, tapi hijauannya yang lebih ditambah gitu teman-teman, hijauannya yang lebih ditambah. Nah, kalau untuk indukan yang baru saja melahirkan, nanti teman-teman carikan jenis pakan hijauan yang memang sangat membantu produktivitas ASI. Misalnya daun katuk, terus daun pepaya, terus kemudian daun alpukat gitu. Nah, ini semua bisa membantu indukan si induk memproduksi ASINya lebih banyak. Nah, bagaimana kalau untuk betina yang mau dikawinkan? Nah, idealnya sudah ditreatment dulu teman-teman, ditreatment obat cacing dulu, vitamin, suntik parasit, terus dipastikan kalau bisa 2 minggu sebelum dikawinkan atau 2 minggu sebelum masuk kandang koloni, teman-teman lakukan dulu proses namanya
proses flushing. Proses flushing itu memperbaiki gizinya si calon induk dengan memperbanyak protein. Misalnya diberikan ampas tahu, tapi nggak usah banyak-banyak, ya sewajarnya saja. Terus kemudian limbah kacang hijau yang dari pasar itu teman-teman. Terus kemudian kalau misalnya ada limbah kedelai dari orang bikin tempe, nah ini nanti diberikan untuk menjelang proses masuk masa kawin gitu. Maksudnya supaya apa? Supaya nanti sel telurnya bagus. Kalau sel telurnya bagus, harapannya spermanya bagus, maka semoga anaknya minimal atau cempenya minimal nanti 2. Artinya sel sperma yang ketemu sel telur ini memang berkualitas baik gitu. Nah, kemudian kalau untuk pejantan pacek, banyakin hijauannya teman-teman. Banyakin hijauannya, kemudian ditambah juga pakan-pakan yang proteinnya tinggi. Ya misalnya kayak kulit kacang hijau, kulit kedelai, kemudian ampas tahu gitu. Atau misalnya teman-teman wah nggak ada tahu ya udah. Teman-teman mau ngasih pakan tambahan yang wujudnya tahu, kasih aja pejantan itu tahu yang dijual di plastik-plastik itu 2 biji teman-teman, atau 2 kotak itu per hari rutin. Nah itu malah sari kedelai ya. Iya hasilnya jos. Itu nanti 2 kotak tahu itu udah sama aja teman-teman ngasih 2 gayung ampas tahu. Karena kalau yang ampas kan sarinya sudah nggak banyak, tapi kalau tahunya kan itu sari-sarinya. Bagaimana untuk menjaga performanya supaya KW-nya jos, supaya nggak lemesan? Nah, nanti dikasih dikasih pakan-pakan alamiah yang memang ada kandungannya untuk obat kuat ya. Misalnya daun gamal atau kleresede, terus putri malu. Terus misalnya teman-teman yang di daerah pegunungan tuh ada perwaceng gitu. Nah ini bisa lah teman-teman tinggal browsing aja bahan-bahan alami yang bisa membangkitkan nafsu birahi ya kan. Nggak apa-apa. Sorry bukan soal porno ya. Ini logis kok. Terus untuk cempe yang belum lepas HP itu nanti dia akan secara nalurinya sesudah dia lewat umur 2 minggu jalan 1 bulan dia akan ikut induknya untuk makan hijauan. Nah di saat-saat ini pilihkan jenis-jenis pakan hijauan yang kualitasnya bagus ya, misalnya daun nangka, indigo vera, turi, lamtoro, daun pisang gitu-gitu teman-teman. Nah selain rumput ya, rumput untuk kenyang-kenyang gitu. Nah nanti kalau cempenya udah lepas HP bagaimana? Sebelum lepas HP deh, bagaimana supaya cempenya ini nanti supportnya ASI pol ya. Artinya si induknya harus dikasih pakan dengan nutrisi yang baik supaya asinya banyak teman-teman. Artinya nanti si cempenya akan puas minum susu induknya. Ketika puas minum susu induknya, maka pertumbuhannya akan bagus. Selain itu dia kan sudah belajar mujui ya, mulai belajar makan ya. Nah ini bagaimana kalau untuk cempe yang lepas HP? Nah ada sebagian teman-teman saya peternak-peternak itu kalau untuk lepas HP itu nanti dibanyakin porsi pakan yang kandungan proteinnya lebih tinggi. Kalau susah cari bahan-bahan di sekitar kita ya cari konsentrat yang khusus untuk perah teman-teman. Nah ini nanti dikasihkan kepada cempenya 4% lah dari bobotnya. Jadi pemberiannya sedikit-sedikit aja, yang penting acek dan kualitasnya bagus teman-teman. Nah ini untuk cempe. Kalau cempenya posisinya sudah di atas 8 bulan nanti mulai ditambahi karbohidratnya, misalnya kulit singkong gitu, atau gori itu nangka muda gitu, atau kasih singkongnya, atau kasih pisang reject gitu, atau kasih buah jambu kristal yang reject, atau pepaya yang reject gitu. Reject itu maksudnya nggak masuk kualifikasi jual ya. Nah itu dikasih itu teman-teman. Nah ini
bahan-bahan yang saya sebutkan tadi kemungkinan besar ada di lingkungan sekitar kita kok gitu. Kalau teman-teman kadang karena seperti ini, contohnya ketika video ini tayang ya, ini kan mau lebaran, sebentar lagi lebaran kurban, untuk kurbanan segala macam, harga pakan tambahan kan melonjak tinggi ya, misalnya brand Polar atau limbah dari gandum itu, wah itu harganya top. Waduh, pemberiannya sedikit enggak apa-apa, asal disupport dengan pemberian pakan-pakan alamiahnya. Untuk konsentrat pun harganya mulai merangkak naik ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ramu saja. Kalau untuk pakan-pakan tambahan silahkan diberikan, asal tidak over ya. Kalau over nanti efeknya juga kurang bagus. Yang penting ada, yang penting ajak atau konsisten, sehingga teman-teman mudah sekali mengidentifikasi perkembangannya dari si cempe-cempe ini. Nah, ini semua bisa teman-teman terapkan, kemudian disesuaikan juga dengan tujuan bisnisnya. Misalnya tujuan bisnisnya mau ternak kambing perah, maka pakannya pun harus top sehingga keluar susunya banyak. Ketika teman-teman mau main penggemukan kurun waktu pendek, maka pakannya pun harus top, karena harapannya nanti 50-60 hari sudah bisa dibongkar dijual gitu. Teman-teman, yang saya sampaikan tadi berlaku untuk kambing domba jenis apapun ya. Cuman nanti memang ada kekhususan sendiri untuk kambing, misalnya kambing seni, misalnya kambing PE kontes gitu. Dia memang pakannya lebih ekstra jos, kok ekstra jos ya. Dia pakannya lebih bagus lah, soalnya untuk menjaga performa. Sama aja misalnya domba Garut kelas ketangkasan gitu ya, itu juga pakannya pun di atas rata-rata kualitasnya. Nah, ini adalah bagaimana kita meramu sumber-sumber pakan di sekitar kita. Dengan pola sederhana ini saja pun akan sangat membawa perubahan. Teman-teman jangan bangga kalau hanya memberikan satu jenis pakan hijauan ya. Misalnya, Mas, tempat saya hanya full odot gitu, ya silahkan monggo. Tapi secara logika, kalau manusia tiap hari suruh makan nasi, sayur lodeh, lauknya ayam terus, juga lama-lama juga bosen. Harus bervariasi teman-teman. Jadi teman-teman yang harus menciptakan variasi untuk nutrisi pakannya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini sekilas mengenai bagaimana kita mengatur kandungan nutrisi pakan untuk ternak kambing domba kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan-tayangan kami ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, bahagia selalu, amin.